Halo, selamat datang di Yuk Dengar Dulu, tempat kita berhenti sejenak, buka telinga, dan coba pahami cerita dari sudut pandang lain. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi waktu untuk Yuk Dengar Dulu. Nah, hari ini kita mau bahas satu berita yang lumayan bikin kaget nih. PT Shell Indonesia itu menjual semua bisnis SPBU mereka di Indonesia. Kedengarannya gede banget ya. Kita udah kumpulin info dari macam-macam sumber. Ada CNN Indonesia, CNBC, Kompasiana, Detik Finance, Pikiran Rakyat, sampai data dari Ditjen Migas juga ada. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Terus kenapa kok sekarang? Dan yang penting, dampaknya apa buat kamu yang mungkin sering isi bensin di Shell? Yuk kita coba bedah bareng. Jadi, faktanya nih ya, Shell itu ngelepas semua SPBU-nya. Ada sekitar 200-an lokasi gitu. Iya, betul. Plus satu terminal BBM mereka yang di Gresik itu juga ikut dilepas. Oh iya bener. Tapi ini penting nih, ini bukan berarti SPBU-nya tutup kan ya? Cuma ganti pemilik aja. Betul sekali. Ini murni pengalihan kepemilikan. Jadi SPBU-nya tetap jalan, pembelinya itu bukan satu perusahaan tunggal, tapi semacam joint venture, usaha tunggal lah. Oh ya? Siapa tuh? Namanya Citadel Pacific Limited sama Cefas Group. Mungkin agak asing ya, tapi proses pengalihannya ini ditargetkan selesai tahun depan. Oke, nah ini dia pertanyaannya. Kenapa dijual? Kan kita sering lihat SPBU Shell itu rame ya. Apa ada masalah gitu di pasar Indonesia? Nah, ini menariknya. Kayaknya sih bukan cuma soal kondisi di Indonesia aja ya. Ini lebih ke bagian dari strategi global Shell yang lebih luas. Strategi global maksudnya gimana tuh? Iya, jadi mereka lagi, apa ya istilahnya, melakukan transformasi portofolio bisnis. Jadi lagi menata ulang lah usaha mana aja yang mau mereka fokusin di seluruh dunia. Portofolio bisnis, oke. Jadi milih-milih gitu ya mana yang paling untung atau paling oke prospeknya ke depan. Tepat. Shell ini pengen lebih fokus ke bisnis yang, katakanlah, marginnya lebih tebal, atau potensi tumbuhnya lebih menjanjikan secara global. Nah, bisnis retail BBM kayak SBBU ini kan tantangannya lumayan banyak ya. Misalnya? Ya, persaingannya ketat banget, apalagi di sini ada Pertamina kan yang jaringannya luas sekali. Terus? Margin keuntungannya juga relatif tipis. Belum lagi kalau mau ekspansi terus, itu butuh investasi yang nggak kecil loh. Ditambah ada faktor regulasi harga juga kadang-kadang. Jadi ini lebih soal efisiensi sama fokus modal secara global ya. Bukan berarti bisnis SPBU Shell di Indonesia itu jelek atau rugi gitu. Bisa dibilang begitu. Ini langkah strategis aja buat optimalisasi aset mereka secara keseluruhan. Yang menarik juga, bisnis pelumas atau oli Shell, nah itu kan kuat banget ya di Indonesia, itu nggak ikut dijual. Oh, bisnis olinya enggak. Enggak. Ini nunjukin kalau mereka sebenarnya masih lihat potensi besar kok di pasar Indonesia, tapi mungkin di segmen yang lain, kayak pelumas itu. Oke, paham. Terus balik ke pembelinya tadi, Citadel Pacific sama Cepas Group. Mereka ini siapa sih pemain baru di dunia SPBU? Ternyata enggak juga loh. Mereka bukan orang yang sama sekali baru di ekosistemnya Shell. Citadel Pacific itu perusahaan dari Filipina. Tapi mereka udah punya pengalaman ngelola SPBU dengan lisensi Shell di tempat lain, kayak di Guam, Macau, sama Hong Kong. Oh, udah biasa pegang Shell juga ya berarti? Iya. Nah, kalau Cefas Group, ini malah perusahaan asli Indonesia. Dan mereka ini udah jadi mitra lama Shell, bahkan jadi distributor pelumas Shell terbesar di sini. Wah, jadi udah kenal dalam banget sama Shell ya mereka? Betul. Jadi bukan diserahin ke pihak yang awam sama sekali lah soal standar Shell. Nah, ini nih yang paling penting buat kita-kita sebagai konsumen. Pertanyaan gedenya, bakal berubah nggak sih SPBU Shell nanti? Nama mereknya hilang, kualitas bensinnya beda, pelayanannya. Menurut komitmen dari Shell sendiri sih, seharusnya enggak. Merek Shell itu bakal tetap ada kok, nanti sistemnya pakai perjanjian lisensi merek. Model kayak gini sebenarnya udah umum buat Shell. Udah mereka terapin di lebih dari 50 negara lain. Oh, jadi cuma ganti pengelola, tapi merek dan standarnya tetap Shell gitu ya? Kualitas bensinnya gimana? Nah, itu juga. Pasokan BBM-nya yang berkualitas itu dijanjikan bakal tetap dari Shell juga. Jadi ya harapannya kualitasnya terjaga. Termasuk orang-orang yang kerja di SPBU-nya, timnya gitu. Infonya sih gitu. Tim operasional yang ada di lapangan sekarang itu rencananya akan dipertahankan. Paling nggak selama masa transisi ini. Jadi harapannya sih pengalaman kamu pas isi bensin di Shell ya bakal tetap sama aja kayak biasanya.
Oke, ini penting banget sih. Soalnya kan kita inget ya, beberapa waktu lalu itu sempat viral banget antrian panjang di Shell gara-gara ada isu BBM oplosan di tempat lain kan. Ini nunjukin banget kalau kepercayaan konsumen sama standar kualitas itu wah krusial banget. Apalagi nanti di bawah manajemen baru yang pakai lisensi merek Shell kan. Iya, setuju banget. Kepercayaan itu mahal dan harus dijaga benar-benar. Apalagi ini kan bawa nama besar Shell juga. Betul. Nah, sedikit geser nih, ngomongin gambaran yang lebih besar. Ya. Gimana sih langkah Shell ini kalau kita lihat dari kacamata energi nasional kita? Ada kaitannya nggak? Ini jadi semacam kontras yang menarik ya. Jadi di satu sisi kita lihat perusahaan energi global kayak Shell ini lagi melakukan optimalisasi aset retail BBM-nya. Tapi di sisi lain, pemerintah Indonesia lewat Ditjen Migas itu kan sebenarnya masih melihat peran penting migas, minyak dan gas bumi, terutama gas, untuk transisi energi jangka panjang kita. Oh ya, masih dianggap penting ya? Iya, untuk ketahanan pasokan energi nasional sampai mungkin 2050 atau 2060 nanti. Pemerintah juga masih terus mendorong eksplorasi sama pembangunan infrastruktur migas. Jadi, ya ini nunjukin ada dinamika yang berbeda aja antara strategi korporasi global sama agenda energi nasional kita. Oke, oke. Jadi kalau kita coba simpulkan ya, biar gampang, Shell itu sebenarnya nggak bener-bener cabut atau hengkang dari bisnis SPBU di Indonesia. Enggak hengkang. Mereka cuma ganti model bisnis aja ya. Dari yang tadinya punya dan ngoperasiin sendiri, sekarang jadi kasih lisensi ke mitra lain buat jalanin SPBU-nya. Persis. Sambil mereka tetap fokus ke bisnis pelumas mereka yang tadi dibilang kan kuat banget pasarnya di sini. Oke, dan buat kita sebagai konsumen, jaminannya adalah merek Shell, kualitas produk, sama layanannya di SPBU itu bakal tetap dijaga sama mitra barunya nanti. Betul. Ini ya langkah yang cukup rasional lah buat perusahaan sebesar Shell untuk fokus ke aset mana yang paling strategis buat mereka secara global. Nah, ini mungkin ada satu hal nih yang bisa jadi bahan pemikiran buat kamu, buat kita semua. Apa tuh? Kalau pemain segede Shell aja, milih buat ngubah model bisnis SPBU-nya di Indonesia jadi lisensi kayak gini. Kira-kira apa ya artinya ini buat masa depan bisnis SPBU secara umum di sini? Iya juga ya. Apalagi kan di sini ada dominasi BUMN kayak Pertamina, terus juga ada tantangan besar soal transisi ke energi yang lebih bersih nantinya. Gimana nasib SPBU swasta lain? Menarik kan buat dipikirin? Wah, iya benar. Pertanyaan bagus itu buat kita renungkan. Oke deh, terima kasih sudah dengar sampai akhir. Semoga ada yang bisa kamu bawa pulang, walau hanya satu pemikiran kecil. Like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Yuk, dengar dulu.